tarif Amerika Serikat 19%, bagaimana dampak ke pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak ke rupiah dan juga sektor keuangan. Kemudian sebagai gantinya terdapat rencana pembelian produk energi hingga Boeing oleh pemerintah. Bagaimana dampaknya kepada neraca pembayaran. Di sisi lain, tarif 0% untuk produk impor dari Amerika Serikat, bagaimana dampaknya ke neraca perdagangan. Kemudian, apakah BI melihat kesepakatan ini berdampak langsung terhadap ekspektasi pasar dan aliran modal asing jangka pendek ke Indonesia, terutama di pasar keuangan? Terima kasih rekan-rekan media atas pertanyaannya. Terima kasih ya dari yang sudah disampaikan oleh Pak Ram dan Denny. Tentu saja nanti saya akan mengundang Bu Destri, Pak Dodi, Pak Yuda, Bu Aida, dan Bu Fili untuk nanti juga bersama-sama kami untuk membahasnya. Saya akan menyampaikan secara keseluruhan beberapa pokok-pokok yang dapat kami sampaikan. Yang pertama mengenai hasil perundingan yang tentu saja kita dengar dari pemerintah Amerika Serikat maupun juga dari tim negosiasi yang diketuai oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, di bawah tentu saja arahan dari Bapak Presiden. Kami menyambut positif, hasilnya tentu saja cukup bagus, dan tentu saja kami terus akan melakukan suatu pendalaman mengenai secara rinci dampak-dampaknya baik terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan maupun terhadap pasar keuangan. Secara keseluruhan kami memandang hasilnya ini akan positif. Dari sisi kinerja ekspor, seperti tadi kami sampaikan, kami juga memandang kinerja ekspor ke depan, termasuk ke Amerika, itu akan tetap baik dengan hasil perundingan ini. Tentu saja hasil perundingan ini akan meningkatkan import, tapi tentu saja kita lihat importnya yang produktif, yang tentu saja akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, baik investasi maupun secara sektor yang lain. Sehingga secara keseluruhan tentu saja dalam kedepannya ini juga akan mendukung prospek ekonomi kita khususnya dari perdagangan ya. Dan kemudian yang kedua kami juga melihat bahwa dampak ininya terhadap pasar keuangan juga akan positif karena ini akan memberikan kepastian dan juga hasil perlindungannya tentu saja cukup baik sehingga memberikan kepastian para pelaku pasar baik dalam luar negeri dalam kemudian membuat perkiraan-perkiraan dan juga keputusan-keputusan ke depan. Secara keseluruhan kami juga akan berdampak positif terhadap ekspektasi pasar dan aliran modal asing ke jangka pendek ke Indonesia. Termasuk juga ini juga akan memperbaiki ekspektasi para pengusaha dan juga para pelaku di sektor keuangan perbankan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis ke depan. Secara rincinya tentu saja pada waktunya kami akan menyampaikan hasil asesmen secara rinci. Secara keseluruhan dapat kami sampaikan, kami menyambut baik dan akan berdampak positif terhadap prospek ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi maupun nanti juga terhadap pasar keuangan, termasuk juga moneter dan nilai tukar ke depan. Yang kedua, mengenai kebijakan suku bunga. Kami tadi sampaikan dasar penurunan BI rate, yaitu perkiraan inflasi 2 tahun ke depan yang makin rendah dalam sasaran. Bahkan perkiraan inflasi inti ke depan akan tetap
berada di bawah titik tengah sasaran 2,5%. Alasan yang kedua adalah nilai tukar yang stabil dan ke depan juga kami perkirakan akan stabil. Dan alasan yang ketiga adalah perlunya kita bersama-sama, baik Bank Indonesia, pemerintah maupun perbankan dunia usaha, mari kita terus dorong pertumbuhan ekonomi kita untuk negara kita dan juga untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, tadi kami juga sampaikan bahwa ke depan Bank Indonesia akan mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, perkiraan inflasi yang makin rendah, bahkan di bawah titik tengahnya, rupiah yang stabil, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengenai timing dan besarnya, tentu saja akan kami sesuaikan dengan dinamika perekonomian global dan domestik. Saya kira itu jawaban kami dari Grace Bloomberg. Juga bagaimana mengenai pertumbuhan kredit? Dari Bank Indonesia sudah all out untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk juga mendorong kredit pembiayaan perbankan. Kami turunkan suku bunga, bahkan masih ada ruang penurunan suku bunga. Kami terus tambahi likuiditas dengan operasi moneter yang ekspansif menambah likuiditas. Kami stabilkan nilai tukar rupiah. Lebih dari itu, kami menambah insentif likuiditas makro Brussel yang jumlahnya sangat besar. Tadi kami sampaikan bahwa data untuk besarnya insentif likuiditas tadi kami sampaikan mencapai 376 triliun bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Jadi Bank Indonesia sangat terus all out untuk mendorong pertumbuhan kredit dan bersama pemerintah, bersama kita semua mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, kenapa suku bunga belum turun? Kenapa kredit juga tentu saja pertumbuhannya bulan lalu adalah juga turun. Tentu saja inilah analisis kami dari sisi permintaan maupun penawaran kredit. Dari sisi dari sisi supply of the bank, tadi kami sampaikan bukan masalah likuiditas, karena alat likuid per DBK sangat tinggi, 27%. Permasalahannya adalah preferensi bank lebih suka menaruh preferensi alat likuid itu pada surat-surat berharga dan terlalu berhati-hati dalam mendorong kredit, mengalokasikan alat likuid ke kredit. Kalau kita lihat itu terbukti rasio alat likuid per kredit itu bukan turun malah naik sekitar menjadi 27%. Nah, itu yang tentu saja harus kita cermati. Jadi dari sisi penawaran, preferensi bank yang menaruh alat likuidnya, ekses likuiditasnya pada surat-surat berharga dibandingkan dengan mendorong kredit. Dan tentu saja juga kelihatan lending standar yang cenderung meningkat. Ini yang barangkali harus kita lihat dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan kita juga menyadari belum seluruh sektor tumbuh tinggi. Sektor ekonomi yang memang mendorong permintaan sebagian besar berorientasi ekspor, kemudian dari sisi dalam negeri sejumlah untuk perdagangan, untuk konstruksi, transportasi perdagangan, dan juga sektor-sektor jasa. Nah, ini tentu saja bersama dari Bank Indonesia, pemerintah, dan juga dunia usaha tentu saja bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kenapa dengan tadi suku bunga BI kita turunkan, likuiditas terus kita tambahkan dan juga dalam strategi operasi moneter kita juga dengan penambahan likuiditas
kecenderungan suku bunga tidak hanya BI rate tapi juga untuk tenor sampai dengan 12 bulan juga akan cenderung turun. Dan ini ya yang kemudian juga tentu saja akan mendorong perbankan lebih banyak mengalokasikan alat likuidnya bukan ke surat-surat berharga, tapi juga ke kredit. Tentu saja kita juga lihat suku bunga SBN yield juga akan semakin turun dan tentu saja juga akan mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Tentu saja kami menyadari bank-bank akan hati-hati dalam melakukan assessment sektor-sektor mana, korporat mana yang layak dalam mendapatkan kredit, tapi himbauan kami, yuk bersama-sama turunkan suku bunga. Yuk kita sama-sama mendorong kredit. Dan mari kita bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi untuk negara kita dan juga untuk kesejahteraan rakyat.